Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ari Gunawan, Eskom, MMSI, serta teman-teman yang berbahagia. Kenalin, nama saya Novita Nantasali Margareta. Saya dari Prodi Bisnis Digital di Universitas Nasional. Jadi di sini saya akan membahas tentang Internet of Things atau Internet of Things dalam bisnis retail yang ada di bab 7. Sekarang banyak banget nggak sih toko-toko yang udah beralih ke arah digital? Karena biar lebih cepat, praktis, dan nyaman gitu. Contohnya apa aja sih? Contohnya itu, yang pertama, pembayaran tanpa kasir. Terus rak digital, serta ada rekomendasi secara otomatis. Nah, di sini saya akan membahas mengenai daftar isi. Jadi sesuai daftar isi yang tadi Novita berikan di sini. Jadi di sini Novita tuh mau kasih tahu kalian nih tentang smart retail. Smart retail itu apa sih, Novita? Oke, jadi smart retail itu adalah konsep toko retail yang modern yang menggunakan teknologi seperti AI, Internet of Things, dan serta ada pembayaran digital untuk menambahkan pengalaman bagi si pelanggan dan efisiensi operasional toko. Jadi, hampir semua aktivitas di toko itu dilakukan secara otomatis, seperti cek stok barang. Yang kedua adalah melihat perilaku pelanggan. Kita bisa melihat nih, apa aja kebiasaan-kebiasaan atau perilaku pelanggan yang sering belanja di toko kita. Ada juga pembayaran digital, yang dimana kita tidak perlu mengantri panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kayak kita cuma tinggal men-scan barang kita, lalu langsung dibayar di tempat seperti itu. Oke, cara kerjanya itu, jadi kita pelanggan memasuki toko. Nah, sensor ini akan mendeteksi nih, apa aja perilaku yang sering dilakukan oleh si pelanggan. Lalu sistem ini tuh akan menganalisis barang apa aja yang sering dilihat atau diambil dengan si pelanggan tersebut. Nah, data tersebut akan meningkatkan efisiensi bagi pelanggan atau pelayanan. Contohnya nih dari Smart Retail Amazon Go, yang dimana dia itu di toko ini tuh pelanggan tinggal masuk, mengambil barang, lalu keluar, tidak perlu antri di kasir karena pembayarannya itu langsung otomatis. Manfaat dari smart retail itu apa sih? Karena belanja itu jadi lebih cepat. Yang dimana kayak kita tuh nggak perlu lagi yang namanya mengantri panjang, karena kan pasti kita membuang-buang waktu dan banyak waktu-waktu lain untuk mengerjakan kerjaan yang lain gitu. Jadi kita hanya datang, lalu mengambil barang dan langsung pembayaran otomatis. Stok barang tuh bisa dipantau secara real time yang tadi saya bilang. Jadi kita tidak perlu datang lagi ke rak untuk melihat stok itu masih ada kah atau tidak gitu, karena itu udah ada secara otomatis gitu. Customer Behavior Analytics atau CBA. Nah, ini tuh adalah proses menganalisis perilaku pelanggan berdasarkan data. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perusahaan tahu pelanggan itu tuh suka produk apa. Kayak misalnya kamu suka beli produk Whiskas. Nah, perusahaan tahu tuh kamu suka membeli produk Whiskas. Jadi tuh kayak memberikan rekomendasi. Terus sering belanja kapan? Jadi kamu misal belanja hanya hari Senin. Nah, minggu depannya kamu Senin balik lagi. Jadi perusahaan juga tahu tuh, oh, ini orang kayak belanja setiap hari Senin deh, gitu. Terus dan bagaimana kebiasaan mereka yang kayak misalnya kalian belanja ngapain gitu, itu bisa tuh terdeteksi. Terus ada manfaat CBA adalah layanan yang lebih personal, promosi lebih cepat dan tepat sasaran, terus data pelanggan lebih diperhatikan gitu. Karena kita kayak kalau belanja kan kayak jangan mendekat gitu, kayak COVID-19 kan. Ya, smart sales itu ada apa sih? Dia itu adalah rak pintar yang menggunakan sensor dan iot untuk memantau stok barang secara otomatis. Nah, rak ini juga mengetahui jumlah stok barang. Jadi tuh kayak jumlah stok barangnya tuh ada, misalnya si pelanggan ini membeli tadinya ada 9 stoknya, tiba-tiba diambil 1 jadi tinggal 8 gitu. Jadi terdeteksi lah istilahnya. Terus barang yang diambil pelanggan tuh juga dideteksi gitu. Dan kapan stok mulai habis, mungkin nanti ada notifikasinya gitu kan, link kayak stok habis segera diisi seperti itu. Pelanggan mengambil barang, sensor itu akan mendeteksi perubahan ya. Tadi saya bilang tuh dia ngambil barang nih, misalnya dia ngambil barang 1. Nah, sisa berapa tuh? Sisa 8. Nah, itu langsung terdeteksi tuh. Lalu sistem langsung memperbarui data stok secara otomatis, betul. Kalau stoknya tuh menipis, sistem akan memberi notifikasi. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya itu stok lebih terkontrol, mengurangi kehabisan barang, dan pekerjaan jadi lebih efisien. Lalu yang keempat ada apa? Yang keempat itu ada automated checkout, yang dimana ini tuh adalah sistem pembayaran otomatis tanpa kasir manual. Wih, canggih nggak teman-teman? Jadi pelanggan tuh cukup masuk ke dalam toko, ambil barang, lalu keluar. Itu pembayarannya udah otomatis ya teman-teman. Jadi sistem otomatis itu untuk menghitung total belanja dan pembayaran dilakukan secara digital. Jadi kalian udah ngambil barang, masuk toko ambil barang, lalu keluar karena sudah ada pembayaran secara otomatis. Nah, teknologi yang digunakan tuh biasanya ada sensor, kamera,
RFID, tools AI, dan pembayaran digital. Contohnya adalah Amazon Fresh. Nih Amazon lagi nih. Belanja di sini tinggal ambil, gak perlu bayar. Iya serius, ini tuh tinggal ambil barangnya aja terus keluar, gak perlu scan barcode lagi. Supermarket ini namanya Amazon Fresh. Buat pertama kali masuknya kita tinggal tap kartu debit atau kredit kita aja. Nah waktu udah masuk, gerak-gerik kita selama di dalam tuh bakal ke-track sama kamera-kamera ini. Banyak banget sih kameranya. Kayaknya satu kamera tuh dapat tugas buat nyorot spesifik ke satu bagian tertentu gitu deh. Jadi kita mau ambil barang apa aja, jumlahnya berapa, bakal kecatat semua sama sistemnya. Bahkan misal kita ambil barang terus balikin lagi ke tempatnya, sistemnya juga bakal tahu loh. Jadi gak bakal kehitung ke daftar belanja kita. IKEA juga ternyata menggunakan self checkout nih supaya proses pembayaran lebih cepat. Manfaat automatic checkoutnya itu apa sih? Mengurangi antrian yang tadi saya bilang, transaksi lebih cepat, dan mengurangi kesalahan manusia untuk menginput data. Jadi nggak ada tuh lagi nanti namanya kesalahan manusia, kayak karena udah ada tuh penginputan datanya secara otomatis. Oke, yang terakhir adalah omnichannel experience. Nah, ini tuh kalau nggak salah ada perbandingan dari omnichannel dan multichannel, teman-teman. Mungkin nanti saya akan dikasih di sini. Gitu. Nah, omnichannel itu apa sih? Jadi omnichannel adalah sistem yang menghubungkan semua kanal belanja, baik online maupun offline, dari toko fisik, e-commerce, serta aplikasi web. Gitu. Contoh nyatanya adalah apa Starbucks. Nah, pelanggan itu bisa pesan kopi lewat aplikasi, bayar online, lalu tinggal diambil pesanannya di toko. Manfaat omnichannel tuh apa sih? Belanja jadi lebih nyaman, pelayanan lebih konsisten, dan pelanggan lebih loyal. Oke, kesimpulan IoT kali ini tuh bisa membantu bisnis retail menjadi lebih modern, cepat, dan efisien. Teknologi seperti smart retail, smart shelf, automated checkout, customer behavior analytic, dan omnichannel experience itu membuat pengalaman belanja jadi lebih nyaman sekaligus membantu perusahaan meningkatkan pelayanan. Kedepannya teknologi Internet of Things ini juga tuh pasti akan semakin banyak digunakan dalam dunia bisnis retail. Sekian dari saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan atau ucapan saya yang agak kurang tepat atau bahkan ada kesalahan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Saya Novita Nantaseli Margareta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.